Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melindini Faliha dengan NIM 55021810. Saya di sini akan menjelaskan materi strategi pemasaran dari mulai strategi saluran distribusi dan juga strategi pemasaran dalam persaingan. Menurut Warren J. Kagan, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Saluran distribusi merupakan bagian dari saluran pemasaran yang berfungsi dalam membantu produsen menyalurkan hasil produksinya hingga ke konsumen. Nah, dalam proses penyaluran itu dibutuhkan perantara. Perantara yaitu orang atau perusahaan yang menghubungkan aliran barang dari produsen ke konsumen akhir dan juga konsumen industrial. Perantara ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada merchant middleman atau perantara yang memiliki barang dengan membelinya itu dari produsen. Terus untuk dijual kembali itu loh, contohnya itu kayak wholesaler. Yang kedua itu ada agent middleman atau broker, yaitu perantara yang hanya mencarikan pembeli, menegosiasikan dan melakukan transaksi atas nama produsen. Jadi ia tuh nggak punya barang sendiri gitu loh untuk di negosiasikan. Contohnya itu kayak broker real estate dan juga agen atau sales agent. Nah, fungsi utama saluran distribusi itu adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Maka perusahaan dalam melaksanakan dan menentukan saluran distribusi harus melakukan pertimbangan tuh dengan sebaik-baiknya. Nah, yang selanjutnya ini ada pasar sasaran. Pasar sasaran ini adalah sekelompok konsumen atau pelanggan yang secara khusus menjadi sasaran usaha pemasaran bagi sebuah perusahaan. Dengan adanya pasar sasaran ini, maka perusahaan terbantu untuk mengidentifikasi peluang pasar dengan lebih baik. Dengan demikian, perusahaan dapat mengembangkan produk yang tepat, dapat menentukan saluran distribusi dan periklanan yang sesuai dan efisien, serta mampu menyesuaikan harga bagi barang atau jasa yang ditawarkan bagi setiap target pasar. Dalam menerapkan pasar sasaran ini terdapat ada 3 langkah pokok, yaitu yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini terbagi lagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada segmentasi atas dasar geografis, yang kedua ada segmentasi atas dasar demografis, yang ketiga ada segmentasi atas dasar psikografis. Yang kedua ada penetapan pasar sasaran atau target market. Yang ketiga ada penempatan produk atau produk positioning. Dan yang keempat ada bauran pemasaran. Nah, di dalam bauran pemasaran ini ada yang namanya variable marketing, yaitu ada pertama ada produk, kedua ada harga atau price, yang ketiga ada place. Nah, di dalam bauran pemasaran ini ada yang namanya variable marketing mix, yaitu yang pertama ada produk, yang kedua ada harga, yang ketiga ada tempat, dan yang keempat itu ada promosi. Nah, yang selanjutnya ini ada pasar sasaran. Pasar sasaran ini adalah sekelompok konsumen atau pelanggan yang secara khusus menjadi sasaran usaha pemasaran bagi sebuah perusahaan. Dengan adanya pasar sasaran ini, maka perusahaan terbantu untuk mengidentifikasi peluang pasar dengan lebih baik. Dengan demikian, perusahaan dapat mengembangkan produk yang tepat, dapat menentukan saluran distribusi dan periklanan yang sesuai dan efisien, serta mampu menyesuaikan harga bagi barang atau jasa yang ditawarkan bagi setiap target pasar. Dalam menerapkan pasar sasaran ini terdapat ada 3 langkah pokok, yaitu yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini terbagi lagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada segmentasi atas dasar geografis, yang kedua ada segmentasi atas dasar demografis, yang ketiga ada segmentasi atas dasar psikografis. Yang kedua ada penetapan pasar sasaran atau target market. Yang ketiga ada penempatan produk atau produk positioning. Dan yang keempat ada bauran pemasaran. Lalu selanjutnya adalah bagaimana sih cara pengimplementasiannya dari strategi pemasaran ini.
itu ada pasar-pasaran. Contohnya misalnya saya punya produk skincare, nah jadi saya sebelum menjual atau memasarkan produk itu saya harus tahu dulu nih target saya itu buat siapa. Misalnya kayak untuk remaja ataupun untuk dewasa ataupun untuk yang umur yang jauh lebih tua. Nah untuk segmentasi dasar geografinya saya memilih untuk memilih tempat atau bagi pasarnya itu di kota. Karena kenapa? Karena kalau di kota itu perekonomiannya jauh lebih baik dibandingkan dengan pedesaan atau perkampungan. Jadi saya lebih memilih di kota untuk memasarkan produk yang akan saya jual. Nah, yang kedua itu ada segmentasi atas dasar demografis. Di sini contohnya itu misalnya saya akan menjual produk skincare saya itu dikhususkan untuk yang berumur 15 sampai 20 tahun saja. Yang ketiga itu ada segmentasi atas dasar psikografis. Nah, di sini saya menargetkan skincare saya ini untuk dipakai siapapun karena harganya pun sangat terjangkau, bisa dipakai oleh semua kelas. Nah, selanjutnya ini ada penempatan produk atau produk positioning. Nah, jadi saya menempatkan produk saya ini, skincare saya ini di kalangan remaja dan di umur 15 sampai 20 tahun. Dan juga saya akan membuat skincare ini tuh lebih dikenal dengan skincare dikhususkan untuk remaja. Nah, selanjutnya ada bauran pemasaran. Dalam bauran pemasaran itu ada marketing mix. Marketing mix itu ada 4, yaitu yang pertama ada produk, price, dan promotion. Nah, yang produk ini saya akan membuat produk skincare ini tuh menjadi produk skincare yang paling dibutuhkan oleh remaja. Karena kenapa? Karena kandungan dari produk yang saya buat ini mengandung bahan yang aman untuk dipakai untuk remaja dan juga manfaat dari produk ini sangat banyak. Saya juga akan menjual produk skincare ini dengan harga tentunya yang terjangkau, tepat, dan bisa dibeli atau dijangkau oleh masyarakat, dan tentunya memberikan keuntungan yang baik untuk perusahaan saya. Nah, yang ketiga itu ada place. Nah, dalam place ini saya akan menjual produk dan memasarkan produk saya itu mencari tempat yang strategis. Yang kedua itu bisa menjualnya di minimarket, supermarket, ataupun di toko-toko yang ingin menjual produk